ucapkan dulu janji Karisma Kids. Oke, semuanya siap? Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan, dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Ya, semuanya sudah mengucapkan janji Karisma Kids. Saatnya kita berdoa dulu ya sebelum ibadah. Lipat tangan dan tutup mata. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa berkumpul bersama lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Karisma Kids. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, biar puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Hai kids, yuk kita angkat pujian Allah itu baik. Semuanya bangkit berdiri ya. Setianya yang menyediakan
biar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk banyak orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu sore ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, halo anak-anak, apa kabar sore hari ini? Senang sekali Tante Mala sore hari ini bisa menemani anak-anak semua untuk menikmati firman Tuhan ya. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di minggu ini. Tetap antusias untuk mengikuti ibadah online. Walaupun Tante Mala juga sudah kangen nih untuk ibadah tatap muka ya.
Tapi anak-anak harus tetap bersabar dan tetap antusias ya mengikuti ibadah sore hari ini. Nah, anak-anak sudah menyiapkan Alkitab. Nanti anak-anak bisa siapkan di kitab 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-35, 36, 37. Kalau anak-anak belum bisa membaca, untuk anak-anak kelas kecil, anak-anak bisa menyimak. Yang pasti tetap antusias ya. Kira-kira kita mau bicara apa ya? Sebelumnya Tante Mala mau tanya dulu ini. Siapa yang tahu Daud? Apa yang anak-anak pikirkan tentang Daud? Wah, jawabannya betul semua loh. Anak-anak hebat pasti tahu yang namanya Daud. Nah, kita sore hari ini akan belajar tentang Daud yang suka sekali memuji Tuhan. Sampai Tuhan itu, aduh, ini kok suka sekali memuji Tuhan dengan tulus. Jadi Tuhan itu tersentuh. Nah, kita akan membaca Alkitab dulu. Nanti juga Tante Mala punya satu video untuk anak-anak. Oke? 1 Samuel 17 ayat 35. Maka aku mengajarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan melihat satu video berikut ini. Daud memuji Tuhan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Anak yang paling kecil bernama Daud. Bapak Isai menyuruh Daud untuk menjaga domba yang berjumlah 3 ekor. Daud menjadi gembalanya. Daud menggiring 3 ekor kambing dombanya untuk mencari makan. Lalu Daud menemukan padang rumput dan membiarkan kambing dombanya makan. Sambil menunggu, Daud menyanyi memuji Tuhan dan bermain alat musik kecapi. Tiba-tiba ada suara aneh di balik tanaman. Daud dan kambing dombanya pun kaget. Ternyata ada singa yang lapar dan ingin menerkam domba untuk dimakan. Ketika singa itu menyerang, Daud memegang janggut singa itu dan melemparkannya. Daud berhasil mengalahkan singa itu dan kambing domba itu pun selamat. Daud kembali lagi mengawasi kambing dombanya sambil memuji Tuhan dan bermain kecapi. Tiba-tiba datanglah seekor beruang yang ingin menyerang kambing domba Daud. Daud mengambil umpan dan mengisi dengan batu, lalu memutar dengan cepat dan melepaskannya. Kemudian batu itu mengenai kepala beruang dan beruang itu pun jatuh. Akhirnya Daud berhasil menjaga kambing dombanya dan Daud pulang sambil memuji Tuhan.
Nah anak-anak, bagaimana? Sudah dilihat videonya? Anak-anak sudah jelas kenapa Daud bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang? Nah, karena itu ada penyertaan Tuhan lewat penyembahan, pujian. Saat Daud didatangi seekor singa, kawanan dombanya akan diserang. Daud memuji Tuhan, menyerangnya karena itu ada kuasa perlindungan dari Tuhan. Jadi anak-anak, jangan lupa untuk selalu memuji Tuhan dimanapun anak-anak berada. Saat bangun tidur, yang dicari jangan HP dulu, tetapi apa? Anak-anak berdoa, memuji Tuhan karena itu sangat disenangi oleh Tuhan. Bisa menyentuh hati Tuhan, anak-anak bisa diberi kekuatan lebih. Saat anak-anak sedang berada di luar, duh aku takut, memuji Tuhan saja daripada bengong, daripada ketakutan. Pasti ada pelindungan Tuhan yang ajaib. Oke? Saat Daud masih kecil, sebelum ia menjadi seorang raja, Daud sudah membiasakan diri untuk memuji Tuhan. Jadi dari hal yang terkecil, melawan orang Filistin atau dihampiri oleh singa, dihampiri oleh beruang, Daud bisa dengan tenang, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan Daud, sampai Daud menjadi seorang raja yang diurapi. Bagaimana anak-anak? Mau memuji Tuhan dengan lebih lagi, dengan sungguh-sungguh lagi? Ekspresikan penyembahan anak-anak ya. Jangan takut, jangan malu. Aku tuh malu loh tante, kalau aku nyanyi-nyanyi sendiri, memuji Tuhan sendiri, gak ada yang ikut-ikutan. Gak apa-apa, pokoknya anak-anak harus tetap antusias. Siapa tahu yang di sebelahmu bisa ikut memuji Tuhan. Wah, itu bisa menjadi berkat loh. Daud aja tidak takut menghadapi singa. Walaupun singanya datang, Daud tetap mengambil kecapi. Dimanapun ia berada, dia selalu memuji Tuhan karena dia tahu ada kekuatan saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang pasti, jadikan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa itu sebagai gaya hidup anak-anak ya. Saat akan sekolah, saat bepergian, bangun tidur, atau segala aktivitas, jangan lupa libatkan Tuhan, memuji Tuhan sambil mainan kelereng atau sedang mewarnai. Anak-anak bisa sama memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Wah, itu sudah menjadi ekspresi penyembahan kita loh. Kita jadi happy, kita jadi senang. Tuhan juga disenangkan loh oleh suara kita. Dari suara kecapi, kalau anak-anak belum bisa bermain kecapi, belum bisa bermain gitar, anak-anak bisa memuji Tuhan dengan suara anak-anak yang sangat merdu. Jadi anak-anak, walaupun Daud hanya diberi tanggung jawab ya, 3 ekor kambing domba harus digembalakan setiap hari, tapi Daud itu taat kepada ayahnya. Diperintah untuk menggembalakan kambing domba, oke siap, tanggung jawab sekali Daud. Dan juga Daud memuji Tuhan dimanapun ia berada. Saat situasi senang, situasi sulit, Daud selalu memuji Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan terus melindungi, mengurapi Daud dan menjadikan ia semakin memuliakan nama Tuhan. Anak-anak mau belajar seperti Daud yang selalu memuji Tuhan? Tante Mala juga mau. Oke, Tante Mala sore hari ini akan mendengar suara merdu dari anak-anak yang memuji Tuhan. Jangan lupa setelah ibadah ini selesai, anak-anak bisa mengirimkan video ekspresi penyembahan anak-anak memuji Tuhan. Silahkan, Tuhan adalah gembala yang baik, atau semua lagu-lagu pujian Tante Mala tunggu. Oke? Jadikan penyembahan kepada Tuhan menjadi gaya hidup anak-anak ya. Kita belajar dari kecil. Kalau anak-anak bisanya lagu-lagu yang singkat tidak apa-apa. Yang pasti itu dari hati anak-anak. Oke, seperti kata Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Oke anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman sore hari ini. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di setiap minggunya. Kami boleh berkumpul untuk ibadah online sekolah minggu Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami ingin belajar seperti Daud yang selalu memuji Engkau, memuji Tuhan, tidak bosan, selalu antusias untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang tulus memuji Tuhan, menjadi kebiasaan yang baik, gaya hidup yang baik untuk anak-anak memuji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di setiap penyembahan kami ada nama-Mu yang semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna untuk setiap kami, anak-anak dan juga orang tua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali anak-anak sudah mengikuti ibadah sore hari ini. Jangan lupa biasakan diri untuk selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Oke anak-anak, Tante Mala tunggu ya video anak-anak. Jangan lupa dikirimkan di grup. Yang pasti untuk memuliakan Tuhan, anak-anak harus tetap antusias. Oke, selamat sore. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kids sudah mengikuti sekolah minggu sore ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Kak Rizka dan Kak David, pamit dulu.